Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan atau memberikan paparan mengenai esai yang telah saya buat terkait dengan filsafat pendidikan idealisme dan filsafat pendidikan pragmatisme, di mana video ini dijadikan ujian tengah semester saya yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat, tentang manusia, alam, dan Tuhan. Sedangkan pendidikan, yang dimana dalam bahasa Yunani disebut dengan pedagogi, memiliki arti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian, istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang mendapatkan arti atau memiliki arti education, di mana education memiliki arti pengembangan atau bimbingan. Imam Bernadette mendefinisikan bahwa filsafat pendidikan merupakan ilmu pendidikan yang bersifat filsafat atau juga filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan pemecahan masalah dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, dapat diberikan kesimpulan bahwa filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang mempelajari terkait dengan hakikat pendidikan, di mana filsafat pendidikan memandang kegiatan pendidikan sebagai objek yang perlu dikaji. Filsafat pendidikan memiliki cabang-cabang filsafat utama, di mana cabang-cabang utama tersebut antara lain yaitu yang pertama ada metafisika. Metafisika merupakan cabang yang mempelajari mengenai realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Yang kedua ada epistemologi, di mana cabang filsafat ini mempelajari tentang hakikat pengetahuan manusia secara khusus, di mana filsafat ini mempelajari mengenai terjadinya perbuatan mengetahui, sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, dan metode memperoleh pengetahuan. Selain itu juga kesaksian pengetahuan, dan yang terakhir ada kebenaran pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, merupakan cabang filsafat yang mempelajari mengenai hakikat nilai, di mana filsafat ini dibagi menjadi etika, di mana filsafat ini mempelajari tentang baik buruknya manusia, atau dapat juga disebut dengan filsafat moral, yang estetika atau filsafat keindahan. Antara filsafat dan pendidikan memiliki hubungan antara satu sama lain, di mana filsafat membahas mengenai suatu yang realitas secara luas dan menyeluruh, sesuai dengan karakteristik filsafat yang radikal, sistematis, dan menyeluruh. Hubungan lain antara filsafat dan pendidikan adalah di mana filsafat tidak hanya melahirkan ilmu atau pengetahuan, namun melahirkan juga filsafat-filsafat pendidikan. John Dewey juga berpendapat di mana filsafat merupakan teori umum dalam pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan minimal harus dapat menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar pendidikan. Baik, sekian awalan yang dapat saya berikan. Untuk selanjutnya materi, saya akan langsung paparkan. Baik, pada pertanyaan pertama, di mana jelaskan secara mendalam perbedaan antara filsafat pendidikan idealisme dan pragmatisme. Filsafat pendidikan idealisme merupakan filsafat yang berasal dari Plato, yang dimana Plato merupakan filsuf dari Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Idealisme berasal dari kata ide yang berarti pandangan atau kontemplasi. Kata idealisme ini pertama kali digunakan sebagai nama teori-teori yang berkaitan dengan ide-ide arketip dan untuk doktrin epistemologis. Ron Descartes dan John Locke menyatakan bahwa ide yang terdapat di dalam doktrin ini bersifat subjektif dan dimiliki secara pribadi. Pengertian di atas meragukan eksistensi dunia materi, membuat istilah-istilah ini digunakan dalam aksiomisme yang beranggapan bahwa alam materi merupakan proyeksi dari pikiran manusia yang immaterialisme, yang menyatakan bahwa dunia materi tidak ada. Kata idealisme semakin populer semenjak digunakan oleh Immanuel Kant yang menyebutkan bahwa teori pengetahuan sebagai idealisme kritis atau idealisme transcendentral. Menurut filsafati, idealisme merupakan sistem filsafat yang menekankan keunggulan pada pikiran, roh, dan jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material.
Pandangan ini disepakati oleh para filsuf idealisme, di mana jiwa manusia merupakan unsur yang terpenting dalam kehidupan manusia dan hakikat akhir daripada alam semesta yang pada dasarnya adalah non-material. Selanjutnya, filsafat pendidikan pragmatisme, di mana merupakan filsafat yang memandang bahwa kriteria kebenaran suatu yang dipandang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Dengan demikian, kebenaran sifat menjadi relatif dan tidak mutlak. Pragmatisme dalam perkembangannya mengalami perbedaan kesimpulan. Walaupun gagasan di dalamnya tetap sama, pragmatisme menengahi antara idealisme dan empirisme, serta berupaya untuk melakukan sintesis antara keduanya. Pragmatisme memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman inderaan manusia. Yang kedua, ada apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna dan berfungsi. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam aliran pragmatisme ini, terdapat 3 patokan yang disetujui, yaitu yang pertama ada menolak segala intelektualisme, yang kedua ada absolutisme, dan yang ketiga ada meremehkan logika formal. Secara keseluruhan, perbedaan yang terdapat dalam filosofi pendidikan idealisme dan pragmatisme adalah di mana idealisme menekankan pentingnya pikiran, roh, dan jiwa dibandingkan dengan hal-hal material. Idealisme menganggap bahwa jiwa manusia adalah unsur terpenting dalam kehidupan dan bahwa dunia materi merupakan proyeksi dari pikiran manusia. Sedangkan pragmatisme di sisi lain menilai kebenaran berdasarkan kegunaan dan relevansi ide dalam kehidupan nyata. Kebenaran ini dianggap relatif dan tidak mutlak. Ciri-ciri pragmatisme mencangkup fokus pada pengalaman indrawi, nilai-nilai yang berguna, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pragmatisme mendorong metode pembelajaran yang berbasis dengan pengalaman, seperti learning by doing, dan menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan sosial. Secara keseluruhan, idealisme lebih menekankan aspek spiritual dan non-material dalam pendidikan, sedangkan pragmatisme lebih berfokus pada aplikasi praktis dan kegunaan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang kedua, bagaimana kedua pendekatan ini diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia? Secara implementasi filsafat idealisme ini dalam pendidikan adalah terlaksananya proses pendidikan yang mendasar formulasi sebagai berikut. Yang pertama, pada tujuan. Dalam tujuan, membantu untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar yang dimiliki, serta kebaikan sosial. Yang kedua, dalam kurikulum, membangun pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, dalam metode, memanfaatkan berbagai metode yang ada, namun mengutamakan metode dialektika. Yang keempat, peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasar yang dimilikinya. Yang kelima, ada pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Sedangkan pada pendekatan pragmatisme sudah sangat terlihat jelas dalam sistem pendidikan di Indonesia dalam sistem pendidikan yang berbasis kompetensi dan berorientasi. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia, yaitu pendidikan kejuruan, di mana pendidikan kejuruan merupakan salah satu pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja. Adanya komitmen tinggi untuk selalu berorientasi dalam dunia kerja, pendidikan kejuruan mempunyai ciri berupa kepekaan atau daya sesuai terhadap perkembangan yang ada dalam masyarakat umumnya dan dalam dunia kerja pada khususnya. Oleh sebab itu, perkembangan ilmu dan teknologi serta inovasi baru dalam bidang produksi dan jasa mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam pendidikan kejuruan. Di Indonesia, pendidikan kejuruan dianggap sebagai solusi dan terobosan dalam menghubungkan antara anak didik dengan dunia kerja.
Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah Anda setuju bahwa pendekatan pragmatisme lebih relevan dalam pendidikan modern dibandingkan idealisme? Menurut berbagai sumber yang saya baca dan informasi yang saya dapat, pendekatan pragmatisme lebih relevan dalam pendidikan modern dibandingkan dengan idealisme. Adapun beberapa alasan mengapa menurut saya sangat relevan, yaitu yang pertama, sesuai dengan kebutuhan praktis, di mana pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktisnya. Di dalam konteks pendidikan, di mana bahan ajar yang harus relevan dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini menekankan pengalaman langsung sebagai pusat pengetahuan. Siswa dari kegiatan praktis yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, ada keterlibatan siswa. Pendekatan ini mempersiapkan siswa dalam menghadapi perubahan cepat dalam masyarakat. Dengan mengutamakan pembelajaran seumur hidup, siswa diajarkan untuk terus beradaptasi dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga ada pendekatan demokratis, di mana melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembelajaran mereka. Hal ini berguna untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman yang ada. Pertanyaan terakhir ada, simpulkan dengan pendapat Anda mengenai filosofi pendidikan yang ideal bagi perkembangan generasi muda di masa depan. Menurut pendapat saya, filosofi pendidikan yang sesuai bagi perkembangan generasi muda di masa depan adalah dengan cara menggabungkan nilai-nilai moral dari idealisme dengan pragmatisme, yaitu antara lain yang pertama, integrasi antara idealisme dan pragmatisme. Mengambil prinsip-prinsip idealisme dalam pendidikan harus menekankan pentingnya pendidikan karakter, nilai-nilai moral, dan etika. Dari sudut pandang pragmatisme, pendidikan harus berfokus dalam mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Membuat pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman, seperti proyek kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada kemandirian dan kreativitas. Memberikan ruang kepada siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengembangkan kreativitas. Yang keempat, ada keterlibatan dalam komunitas. Mengajak siswa untuk mengintegrasikan pendidikan dengan konteks lokal dan komunitas dapat memperkuat hubungan antara siswa dan masyarakat. Baik, sekian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan di sini, filsafat pendidikan mempelajari hakikat mendalam dalam pendidikan termasuk tujuan, metode, dan nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Idealisme yang menekankan pentingnya pengembangan karakter dan jiwa, berbeda dari pragmatisme yang mengutamakan kegunaan praktis dan relevansi pengetahuan dalam kehidupan nyata. Di Indonesia, pendekatan idealisme tercermin dalam pendidikan karakter, sedangkan pragmatisme muncul dalam pendidikan kejuruan yang berorientasi pada dunia kerja. Kedua pendekatan ini relevan dan saling melengkapi. Idealisme memberikan nilai moral yang kuat, sementara pragmatisme menyiapkan keterampilan praktis. Filosofi pendidikan yang ideal untuk masa depan akan menggabungkan kedua pendekatan ini, mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan keterampilan praktis yang relevan, sehingga generasi muda dapat berkembang secara holistik dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan Anda semuanya. Baik, akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih semua.